Hai, terima kasih udah klik video ini. Kisah nyata hari ini adalah tentang salah satu kasus kriminal paling terkenal di Jepang, bahkan di dunia. Ini karena, entah kalian percaya atau enggak, ada unsur paranormal dan horor yang sulit dijelaskan di dalamnya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau kalian adalah penggemar storytelling horor, kriminal, dan misteri, kalian sudah ada di channel yang tepat. Jadi, langsung aja tekan tombol like dan subscribe-nya untuk selalu dapat upload terbaru dari sini. Oke, kita mulai. Sekitar pukul 9 malam pada tanggal 26 Oktober tahun 2009, seorang mahasiswi berusia 19 tahun bernama Miyako Hiraoka sedang mengemasi sampah terakhir di toko es krim tempatnya bekerja. Dia masukkan ke dalam kantong, ikat, lalu lihat sekeliling untuk rapikan semuanya dan pastikan sudah rapi. Setelah itu, Miyako matikan lampu, bawa tasnya, dan bawa kantong sampah keluar dari toko. Dia kunci pintu toko, buang sampah ke tempat sampah terdekat, lalu mulai jalan menuju pintu keluar mall. Jadi toko es krim itu berada di dalam mall besar di kota Hamada, Jepang, daerah pantai di prefektur Shimane. Hamada adalah tempat yang indah dan terpencil dengan pantai-pantai yang menakjubkan dan pegunungan yang indah dengan resort untuk orang bermain ski. Miyako sangat menyukai tempat tinggalnya, tapi dia lebih bersemangat tentang tempat tinggalnya yang baru tahun depan. Jadi dia mengikuti program pertukaran pelajar dan akan kuliah di Rusia. Rencana pertukaran ini adalah alasan dia kerja di toko es krim untuk nabung demi biaya program itu. Meskipun keluarganya bukan keluarga miskin, tapi mereka tidak punya banyak uang. Jadi Miyako merasa perlu membiayai perjalanannya ke Rusia sendiri. Dia kerja sebanyak mungkin untuk menabung. Setelah keluar dari mall, Miyako punya dua pilihan untuk pulang ke asramanya yang jaraknya sekitar 1,5 km dari mall. Cara cepatnya adalah naik bis yang biasanya langsung nyampe di asrama. Tapi itu berarti keluar ongkos. Sementara Miyako sedang berusaha menghemat sebanyak mungkin. Pilihan lain yang gratis adalah berjalan kaki melewati hutan yang menyeramkan. Tapi Miyako sebenarnya nggak suka jalur itu karena memang hutannya kesannya menakutkan. Jalur itu seperti hutan yang ada di film horor, jadi gelap dan sepi. Sampai baru-baru ini rekan kerjanya biasanya pulang bareng dia karena mereka tinggal di daerah yang sama. Jadi mereka bisa jalan bareng lewat hutan itu untuk menghemat ongkos sekaligus merasa lebih aman karena berdua. Tapi rekan kerjanya baru saja berhenti, jadi sekarang Miyako harus pulang sendirian. Miyako berdiri di depan mall dan mikir naik bis atau jalan kaki lewat hutan ya. Dia ingat tujuannya bahwa tahun depan dia akan ke Rusia dan harus biayai semuanya sendiri. Jadi dia berpikir, udahlah nggak masalah, ini cuma beberapa menit jalan kaki kok. Pasti nggak ada apa-apa. Jadi akhirnya Miyako memutuskan untuk jalan melewati hutan itu malam itu. Keesokan harinya, sekitar jam 4 sore, pemilik toko es krim tempat Miyako kerja ini merasa kesal karena Miyako nggak muncul untuk shiftnya. Jadi si pemilik toko harus turun tangan melayani pelanggan sendiri. Pas jam sudah nunjukkan jam 5 sore dan Miyako masih belum muncul juga, pemilik toko ini ya mulai khawatir. Dia sudah coba telepon Miyako beberapa kali, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya dia cari telepon ibunya Miyako dari berkas karyawan dan langsung hubungi ibunya Miyako. Saat bicara sama ibunya Miyako, dia langsung tahu ada yang nggak beres. Karena ibu Miyako terdengar panik dan bilang bahwa Miyako biasanya menelpon dia kalau sudah sampai di asrama. Tapi malam sebelumnya, Miyako nggak nelpon. Dan sejak itu, ibunya sama juga nggak bisa menghubungi dia. Setelah percakapan itu, ibu Miyako langsung melaporkan putrinya hilang ke polisi. Dengan cepat, polisi Hamada meluncurkan penyelidikan besar-besaran untuk mencari Miyako. Hamada adalah kota yang sangat aman dan tenang, tempat yang jarang sekali terjadi kasus orang hilang. Maka dari itu polisi langsung bertindak serius dan cepat untuk menangani kasus ini. Awalnya, polisi memeriksa rekaman kamera di mall tempat Miyako kerja pada malam dia menghilang. Jadi di situ kelihatan tepat pukul 9.16 malam, kamera merekam Miyako keluar dari toko es krim.
Dia terlihat membawa tas di pundaknya, ngunci pintu toko, dan buang sampah di tempat pembuangan sampah terdekat. Setelah itu, dia jalan menuju pintu keluar mall. Namun setelah dia meninggalkan mall, tidak ada CCTV lain atau saksi yang melihatnya lagi. Cerita hilangnya Miyako ini segera menarik perhatian besar, tidak hanya di Hamada, tapi juga di seluruh Jepang. Hamada sebagai kota yang dikenal aman dan damai tiba-tiba merasa terancam. Orang-orang mulai waspada dan kampus tempat kuliahnya Miyako bahkan memberlakukan jam malam bagi mahasiswanya. Polisi pun kerja keras, mengerahkan segala sumber daya yang mereka punya, tapi tetap nggak ada petunjuk apapun ditemukan. Lalu, pada tanggal 6 November 2009, 11 hari setelah Miyako hilang, seorang pria lagi jalan-jalan nyari jamur di gunung sekitar 24 km dari mall. Dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Saat itu, pria itu melihat sesuatu yang terlihat seperti jamur besar di bawah tumpukan daun. Jadi dia mendekat buat ambil karena dia memang lagi cari jamur. Tapi pas dia meraih benda itu, dia langsung terdiam dan segera lari turun gunung. Pria itu berusaha mencari sinyal telepon sembari coba-coba nelpon polisi. Jadi ketika akhirnya dapat, dia terhubung dengan polisi. Begitu petugas ngangkat telepon, pria itu bilang, "Saya menemukan kepala manusia." Polisi segera menuju lokasi gunung tempat di mana pria itu melaporkan temuannya. Dan ternyata pria itu benar. Yang dia temukan adalah kepala manusia yang ternyata itu adalah kepala Miyako. Terpenggal dan dikubur di bawah daun-daun. Kepala Miyako tampak memar parah dan hitam biru akibat dipukul keras sebelum akhirnya dipisahkan dari tubuhnya. Pria itu mengira kepala itu adalah jamur karena kondisinya yang begitu rusak. Setelah penemuan kepala Miyako, polisi mengalihkan area pencarian mereka dari sekitar mall ke hutan di gunung tersebut. Kini pencarian itu berubah dari misi penyelamatan menjadi misi penemuan sisa-sisa jasad. Selama beberapa hari berikutnya, polisi menemukan bagian-bagian tubuh dari Miyako yang tersebar di berbagai tempat di sekitar hutan itu. Berdasarkan bukti yang mereka temukan, polisi menduga kuat bahwa Miyako ini dicekik sampai meninggal, lalu tubuhnya dibakar, dipotong-potong, dan disebar ke hutan itu. Tapi sayangnya bukti tentang siapa yang melakukan ini hampir nggak ada. Miyako orangnya baik, nggak punya musuh, dan semua orang mengatakan dia orang yang baik dan penyayang. Tubuh Miyako yang sudah rusak dan dibiarkan di alam terbuka begitu lama juga membuat hampir tidak ada bukti forensik yang tersisa. Polisi akhirnya memanggil psikolog untuk membuat profil kemungkinan perilaku, jadi kriminolog. Teori terbaik yang mereka dapatkan ini adalah tindakan acak dilakukan oleh seseorang yang tidak kenal dengan Miyako. Pelakunya diperkirakan adalah seorang pria usia antara 20-40 tahun. Namun ya informasi ini nggak banyak membantu dan kasus ini mulai mendingin, dilupakan orang. Sementara penyelidikan polisi mulai menemui jalan buntu, cerita tentang hilangnya Miyako justru semakin menyebar luas dan menjadi berita besar di seluruh Jepang. Kota Hamada yang awalnya tenang tiba-tiba dipenuhi banyak wartawan untuk meliput kasus ini. Para wartawan meliput berbagai tempat terkait hilangnya Miyako ini, seperti toko es krimnya, mallnya, kampusnya, asrama, dan rumah orang tuanya. Di tengah banyaknya laporan berita, ada satu siaran yang membuat kasus ini semakin aneh dan nggak terbayangkan. Beberapa waktu setelah bagian-bagian tubuh Miyako ditemukan, seorang reporter berita menyiapkan kameranya di depan hutan gelap yang dilewati Miyako untuk pulang. Reporter itu berdiri dengan latar belakang pintu masuk hutan, bicara di depan kamera, menyampaikan laporan tentang kasus Miyako. Laporan itu biasa saja, nggak ada yang aneh bagi reporter maupun kameramen yang berada di lokasi. Mereka selesai mengambil gambar dan pergi, menganggap semuanya berjalan lancar. Tapi laporan itu ditayangkan secara langsung atau live dan banyak orang yang nonton siaran tersebut secara langsung. Saat reporter sedang berbicara, ternyata penonton mendengar suara lain yang sangat aneh. Jadi itu adalah suara seorang wanita terdengar lemah dan penuh kesedihan. Padahal nggak ada wanita di sekitar reporter atau kameramen pada saat itu. Dan mereka bersaksi bahwa waktu itu mereka nggak mendengar suara apapun saat reporter dan kameramennya syuting. Tapi bagi penonton yang mendengar siaran itu, suara itu jelas sekali. Suara wanita itu berkata,
Ini sakit sekali. Kenapa hanya aku? 広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた Setelah siaran itu, kasus Miyako yang awalnya hanya dikenal di Jepang menjadi perhatian internasional. Banyak orang percaya bahwa suara yang terdengar itu adalah arwahnya Miyako yang berusaha berkomunikasi. Meskipun perhatian semakin besar, polisi tetap tidak menemukan pelaku dan kasus ini tetap dingin selama bertahun-tahun. Lalu, 7 tahun kemudian, seorang petugas polisi melakukan pemeriksaan rutin pada arsip kasus-kasus lama yang belum terpecahkan. Ketika dia melihat arsip kasusnya si Miyako, dia menemukan bukti yang nampaknya sebelumnya terlewatkan. Bukti itu adalah catatan seorang pelaku kejahatan seksual bernama Yoshiharu Yano. Yano adalah seorang pria berusia 33 tahun yang pernah dipenjara karena menyerang 3 wanita di Tokyo. Itu sekitar 800 km dari Hamada. Karena jarak yang jauh itu, Yano sebelumnya tidak dimasukkan sebagai tersangka. Tapi petugas polisi itu menemukan fakta baru bahwa si Yano ini baru saja dibebaskan dari penjara dan pindah ke Hamada tepat sebelum Miyako menghilang. Di malam Miyako menghilang, rekaman CCTV menunjukkan mobil Yano berkeliaran di sekitar hutan dan gunung tempat Miyako ditemukan. Berdasarkan bukti ini, polisi mendapatkan izin untuk menggeledah rumah Yano. Di dalam rumahnya, polisi menemukan kamera digital yang berisi 40 foto yang menjelaskan nasib tragis Miyako. Foto-foto itu memperlihatkan bahwa Yano telah menghilangkan nyawa Miyako dan beberapa foto itu memang mengerikan. Dengan ditemukannya bukti ini, polisi akhirnya bisa memastikan bahwa Yano adalah pembunuh Miyako. Tapi ini bukanlah akhir dari cerita. Yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi pada Yano tidak lama kemudian setelah dia menghabisi Miyako. Dan kaitannya dengan suara yang terdengar di siaran berita live tadi. Tidak lama setelah kepalanya ditemukan, beberapa orang itu melaporkan bahwa mereka melihat mobil Toyota Corolla putih kecil diidentifikasi punya Yano berhenti di jalan. Mereka melihat 2 orang di dalam mobil itu dan mobil itu terus menabrakkan diri ke pagar pembatas. Para saksi mengatakan pengemudi itu tampak ketakutan dan mobil itu terus menghantam pagar berulang-ulang seolah-olah sedang dikendalikan oleh sesuatu. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mobil itu tiba-tiba terbakar dengan 2 orang itu masih ada di dalamnya. Mereka nggak sempat keluar dan akhirnya terbakar hidup-hidup. Belakangan diketahui bahwa pengemudi mobil yang terbakar itu adalah Yano dan 1 orang penumpangnya adalah ibunya. Banyak orang percaya bahwa arwahnya Miyako inilah yang menyebabkan insiden ini sebagai bentuk balas dendamnya. Suara misterius di siaran berita itu diyakini adalah arwahnya Miyako yang berusaha menuntut keadilan atas kematiannya yang mengerikan. Hingga kini, kisah Miyako Hirauka tetap menjadi salah satu kasus paling misterius dan menyeramkan yang pernah ada di Jepang. Terima kasih sudah dengarkan ceritanya sampai selesai. Dan kalau belum, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita lain yang aku unggah tiap minggu. Tolong tulis juga komenmu tentang video ini dan saranmu untuk cerita berikutnya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.